Gak tahu kan lu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar. Saya dari Satu Akuntansi, Prodi Akuntansi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-7. Ada 2 soal. Oke, langsung saja. Di sini diketahuinya ada share capital preference 9%, 50 per kumulatif, 10.000 shares autoris. Di sini ada dasar capital ordinary-nya, dasar premium preference-nya, dasar premium ordinary-nya, ada retained earning-nya, ada treasury shares ordinary-nya. Nah, di sini jadi di sini kita membuat jurnal untuk transaksi yang terjadi dan jurnal penutupan untuk laba bersih. Di sini cash sebesar 120.000, dapat 120.000 dari dari soalnya sebesar 120.000. Dan di sini share capital ordinary-nya didapat dari 30.000 karena satu dikali 30.000, satu ini dari soalnya juga sebesar 1 dikali 30, ya 30.000, hasilnya 30.000. Dan share premium ordinary-nya sebesar 90.000. Dari 120.000 ini dikurang 30.000 ini. Jadi 30.000 ini dari start value share capitalnya itu sebesar 1 dan dikali oleh issued ini sebesar 3.000, jadi 30.000 dikali 30.000 jadi sebesar 30.000. Nah, tanggal 14 Aprilnya di sini cashnya sebesar 42.000, sebesar 42.000 itu dari soalnya sebesar 42.000 dan treasury shares ordinary-nya jadi sebesar 22.500 dan share premium treasury-nya sebesar 19.500. Nah, diketahui lagi jumlah saham treasury yang dijual itu sebesar 9.000, harga jualnya 42.000 dan harga nominal treasury shares-nya ordinary besarnya sebesar 3. Nah, di sini di tanggal 3 September 2017 ini pattern ini didapat dari 32.000 ini didapat dari dari patternnya, ini pattern diketahui 32.000 dan share capital ordinary sebesar 7.000 dan share premium ordinary 30.000 dikurang 7.000 hasilnya 25.000. Share capital ini didapat dari 1 dikali 7.000. Jadi 1 ini tadi start value ini dikali dengan 7.000 dikali share capital ordinary-nya. Dan di tanggal 10 November 2017 treasury shares ordinary-nya sebesar 6.000, cash-nya sebesar 6.000. Dan di closing-nya itu 31 Desember 2017 itu income summary sebesar 450.000. Di soal ini langsung aja ambil dari soalnya 452.000 dan di return earning-nya sebesar 452.000. Nah, di sini kita masukkan saldo awal ke dalam akun-akun dan lakukan posting pemindahan jurnal-jurnal transaksi ke akun ekuitas. Gunakan kode referensi J5 untuk setiap posting. Di beginning balance di sini dan J5 referensinya dari soal, dari penjelasan jurnal tadi. Share capital preference ini beginning balance sebesar 400.000 dan share capital ordinary beginning balance J5 dari preference di atas tadi. Mengikuti seperti yang di atas saja. Dan yang C ini prepare and equity section, jadi susun bagian ekuitas per 31 Desember 2017 termasuk pengungkapan dividen preferen tertunda sebelum dibayar dari periode sebelumnya. Jadi Terol C, Statement of Financial Position, di equity di sini share capital preference-nya 9%, 50 per kumulatif, 10.000 share operator, hasilnya totalnya menjadi 400.000.
Share capital ordinary-nya itu sebesar 1.037.000 dan share premium preference sebesar 100.000, share premium ordinary sebesar 1.560.000 dan share premium treasury sebesar 19.500, return earning-nya sebesar 2.268.000 dan treasury shares ordinary-nya sebesar minus 33.500. Jadi total equity-nya sebesar 5.356.000. Dan the preference dividend in errors-nya diketahui ini sebesar jumlah saham preference beredar itu 8.000. Jadi per value persennya sebesar 50 dan tingkat dividen preferennya sebesar 9%. Jadi kita mencari dividen per tahunnya itu 8.000 dikali 50 dikali 9%. Jadi dividen yang hasilnya 36.000 euro. Jadi dividen yang terhadap saham preferen berjumlah 36.000. Nah, dividen ini belum dicatat sebagai kewajiban sampai secara resmi diumumkan dan declare. Di soal nomor 2, lumayan panjang. Nah, diketahui di sini share capital ordinary 25 per volume, 45.000 share issued at outstanding sebesar 1.200.000 euro. Nah, share premium ordinary-nya sebesar 200.000 euro, return earning-nya sebesar 600.000 euro. Nah, di sini soal yang A ini di sini disuruh untuk buat jurnal transaksi di atas dan buat juga entry penutupan untuk laba bersih dan dividen. Nah, di sini diketahui saham yang beredarnya sebesar 48.000 dan declared shares dividen persennya itu 1 euro per saham utuh. Jadi ya sebesar 1. Jadi 1 Februari itu diumumkan bahwa dividen tunai sebesar 1 per saham untuk pemegang saham yang tercatat pada 15 Februari dan akan dibayarkan pada saat 1 Maret. Nah, di sini jurnalnya nama akunnya dividends sebesar 48.000. 44.000 karena saham yang beredar sebesar 48.000 dan dividen payable-nya itu sebesar 48.000 juga. Kayaknya itu dividen saham yang beredar itu ya tadi 48.000 itu dikali dengan cash dividend per share itu sebesar 1. Jadi 45.000 kali 1 hasilnya 45.000. Jadi dividen payable bertambah karena perusahaan punya utang dividen kepada pemegang saham. Nominalnya sama seperti return earning yaitu sebesar 48.000. Nah, di tanggal 1 Maret pembayaran dividen tunai untuk Februari itu sebesar dividen payable-nya sebesar 48.000 dan cash sebesar 48.000. Ini karena dividen bertambah, jadi karena perusahaan punya utang dividen kepada pemegang saham, jadi nominal sama seperti return earning yaitu 48.000. Nah, dividen berkurang di debit karena kewajiban dividen sudah dilunasi sebesar 48.000. Jadi dividennya sudah dilunasi sebesar 48.000. Nah, cash berkurang di kredit karena untuk membayarkan utang kepada pemegang saham sebesar 48.000. Jadi ini sebuah perusahaan membayar dividen, membayar utang sebesar 48.000. Nah, pada 1 April ini untuk 1 April tidak ada jurnalnya karena ini tidak ada transaksi keuangannya. Stock split ini juga tidak merubah total ekuitas, hanya merubah nilai nominal dan jumlah saham saja. Nah, stock split ini maksudnya pemisahan saham. Jadi tindakan korporasi yang membagi setiap saham menjadi lebih banyak saham. Dalam hal ini 5/4 stock split berarti setiap satu saham lama itu menjadi 5 saham baru dan jumlah saham yang beredar meningkat 5 kali lipat dan nilai nominal per saham menjadi 1/5 dari sebelumnya. Jadi nilai split ini saham yang beredar sebesar 48.000 tadi per sahamnya dan per value-nya itu 25 euro dan total nominal value-nya itu 48.000 kali 25 hasilnya 1.200.000 euro. Sedangkan sesudah split, ini kan sebelum split ini sesudah split, jadi saham yang beredar itu tadi 48.000 dikali 5 hasilnya 240.000 per saham dan per value barunya itu 25 dibagi 5. Jadi totalnya 5 euro dan total nominal value-nya itu sebesar 240.000 dikali 5 euro. Jadi total nominal value-nya itu sebesar 1.200.000 euro. Jadi ini tetap sama. Nah, jadi total nilai modal saham tidak berubah. Hanya jumlah saham yang beredar dan per value-nya saja yang berubah. Jadi total sahamnya ini tidak berubah sama sekali. Hanya saja yang berubah itu per value-nya saja. Nah, jika jumlah saham yang beredar
dibagi naik menjadi 24.000 per share. Nah, per value saham turun menjadi 5 euro. Jadi jika sebelum split harga pasar per saham adalah 36 euro, maka setelah split itu menjadi 7,20 per saham secara teoritis. Ini caranya yaitu 36 bagi 5. Nah, karena total nilai kepemilikan tidak berubah, hanya dibagi ke lebih banyak saham. Nah, setelah 1 Juli diumumkan, dividen saham sebesar 10%. Untuk pemegang saham yang tercatat 15 Juli yang akan didistribusikan pada 31 Juli, pada tanggal 1 Juli, harga pasar saham adalah 7 euro per saham. Diketahui di sini dividen sahamnya sebesar 10%, dan harga per sahamnya itu sebesar 7 euro, per value saham setelah split itu sebesar 7, dan jumlah saham dividen itu sebesar 24.000. Nah, retail earningnya sebesar 168.000, share capital ordinary sebesar 20.000. 168.000 dari mana? Ya ini. Jadi kita kan nyari hasil dividen per sahamnya. Kita nyari, jadi kita nilai total dividen saham. Yaitu caranya jumlah saham dividen yang 24.000 ini dikali dengan harga per sahamnya, harga pasar per sahamnya yaitu sebesar 7. Jadi 24.000 dikali 7, totalnya 168.000. Nah, sedangkan share capital ordinary ini totalnya dikredit sebesar 120.000 euro. Caranya bagaimana? Cara mencari share capital ordinary yaitu jumlah saham dividen 24.000 ini dikali oleh per value saham setelah split dikali 5, hasilnya 120.000. Nah, share premium ini ya tinggal dikurang saja, 168.000 dikurang 48.000 hasil 168.000 dikurang 120.000 hasilnya 48.000. Nah, 31 Juni saham untuk dividen saham diterbitkan. Jadi untuk tanggal 31 Juni tidak ada jurnal tambahan karena sudah dijurnal pada saat dideklarasi 1 Juli. Nah, jumlah saham yang beredar kini menjadi 264.000 per saham. Nah, jumlah saham beredar plus jumlah saham dividen menjadi 240.000 ditambah 24.000. Jadi totalnya 260.000 saham. Nah, pada tanggal 1 Desember diumumkan bahwa dividen tunai sebesar 0,40 euro per sahamnya untuk pemegang saham yang tercatat pada 15 Desember dan akan dibayarkan pada 5 Januari 2018. Nah, diketahui di sini dividen tunai per saham itu sebesar 0,40 euro. Jumlah saham yang beredar pada saat ini sebesar 264.000. Nah, di sini retail earningnya sebesar 105.600 dan dividen payable-nya sebesar 105.600. Nah, jadi jumlah saham beredar saat ini setelah stock split, nah 1 April 240.000 saham, setelah dividen saham 10% per 31 Juni. Jadi 24.000 ditambah 24.000 hasil 264.000 saham, maka jumlah saham beredar pada 1 Desember itu sebesar 264.000 saham. Nah, total dividennya yaitu kita mencari dividen tunai per sahamnya dikali jumlah saham beredar pada 1 Desember yaitu 0,40 kali 240.000. Jadi 31 Desember ditentukan bahwa laba bersih untuk tahun ini adalah 350.000. Bagaimana 350.000? Itu diketahui laba bersih dari 350.000, laba bersih dipindahkan ke retail earnings. Jadi income summary-nya sebesar 350.000, retail earnings sebesar 350.000 di debit. Nah, yang B, jadi sini masukkan saldo awal dan poskan semua entry ke akun ekuitas. Jadi sini ada catatannya, bukan akun ekuitas tambahan jika diperlukan. Jadi tabelnya di sini 1.200.000 tambah 120.000 hasilnya 1.320.000. Jadi 200.000 ditambah 48.000 total 248.000, 600.000 ditambah ini semua. Jadi setelah 128.400. Nah, yang C di sini susun bagian ekuitas. Jadi modal sendiri per 31 Desember. Jadi share capital ordinary-nya sebesar share capital ordinary 24 per value dan 250.000 share issued N-nya. Jadi outstanding-nya sebesar 6.600.000, share premium ordinary sebesar nggak ada, jadi retail earning-nya sebesar 624.800. Nah, share capital ordinary carinya yaitu 264.000 dikali 25. Ini 250 kali 25 hasilnya 6.600.000. Dan share premium ordinary-nya itu dikali itu 0 karena saham baru dari dividen diterbitkan di bawah
nilai nominal. Jadi perusahaan tidak bisa secara legal menjual saham di bawah nilai nominal, sehingga tidak ada share premium yang dicatatnya. Maka saldonya dianggap 0. Nah, return earning awal tahun dikurang dividen tunai. Jadi ini dari Februari sampai Desember. Jadi 600.000 dikurang 48.000 dikurang 105.000. Jadi totalnya 446.000. Nah, lalu kita hitung terlebih dahulu dividen sahamnya. Nah, terhitungnya itu caranya 24.000 ini dikali 7. Hasilnya 168.000. Ditambah laba bersih sebesar 350.000. Seperti itu kurang lebih. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada yang salah banyak kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.